Itu rumah Allah dalam rangka kita menuntut ilmu, menambah ilmu kita. Semoga dengan berkumpulnya kita di sini Allah mudahkan kita jalan menuju surga. Sebagaimana janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berupaya menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju surganya. Salawat serta salam semoga tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Jamaah salat Masjid Al-Jazirah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas hadis pertama. Alhamdulillah selesai dalam 2 pertemuan. Sebenarnya hadis pertama itu masih banyak permasalahan-permasalahan yang bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Begitu juga dengan hadis yang kedua ini. Hadisnya bahkan lebih panjang. Tapi semoga bisa kita bahas dengan ringkas. Saya akan bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu juga. Itu kata Imam An-Nawawi, karena memang di hadis pertama yang meriwayatkan juga Umar bin Khattab. Umar mengatakan, "Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Suatu ketika kami para sahabat duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Idz tala'a 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadis sya'r." Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tak terlihat padanya tanda-tanda perjalanan jauh, tanda-tanda safar, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenal orang tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia segera duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhayhi. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, maka lelaki ini berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Laki ini berkata, "Hai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar Ramadan wa tahujjul baita in istata'a ilaihi sabila." Islam adalah engkau bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasulullah, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukannya. Qala sadaqta. Lelaki itu berkata, engkau benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami heran, kata Umar bin Khattab, ia yang bertanya, ia pula yang membenarkannya. Qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian lelaki ini kembali bertanya kepada Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah menjawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta.
Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, kemudian beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kembali lelaki ini mengatakan, sadaqta, engkau benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Lelaki ini kembali bertanya, beritahukan kepadaku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya yakinlah dia melihatmu. Kemudian laki-laki itu kembali bertanya, qala fa akhbirni anis sa'ah. Beritahukan kepadaku kapan hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Dia pun bertanya lagi lelaki ini, kalau begitu beritahukan kepadaku tanda-tandanya. Maka Nabi menjawab, antalidal amanatu rabbataha wa antarul khufatal uratal alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Ya, Nabi menjawab, salah satu tanda-tanda kiamat adalah jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju serta pengembala kambing telah saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan yang megah dan menjulang tinggi. Tsumman talaq falabithtu maliya. Kemudian lelaki tersebut pergi, aku pun terdiam, kata Umar, dalam waktu yang cukup lama. Tsumma qal, kemudian Rasulullah SAW memanggil Umar seraya berkata, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya kemarin? Maka Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya yang datang kemarin itu adalah malaikat Jibril. Ia datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Hadisnya lumayan panjang, Masya Allah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, hadis ini disebut dengan hadisul Jibril, karena memang Jibril yang sebagai tokoh utamanya. Hadis ini juga disebut dengan Ummus Sunnah, ibunya sunnah, ibunya hadis. Sebagaimana Al-Fatihah dijuluki Ummul Kitab karena mengandung intisari-intisari Al-Quran, maka Ummul Hadis dijuluki hadis ini dijuluki dengan Ummul Hadis karena mengandung atau mengajarkan kepada kita dasar-dasar agama Islam. Dalam hadis ini tentu banyak yang kita bisa ambil pelajaran di dalamnya. Kita akan bahas satu persatu. Dimulai dengan perkataan Umar, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk-duduk bermajlis bersama para sahabat bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan fadilah Umar dan para sahabat yang lainnya. Mereka berinteraksi langsung bersama Rasulullah SAW, bermajlis langsung bersama Rasulullah SAW, menimba ilmu langsung kepada sumber ilmunya. Ini fadilah yang begitu besar, yang semua kita tentu menginginkannya. Semoga Allah kumpulkan kita di surga bersama Rasulullah dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat ini sangat senang bermajlis bersama Rasulullah SAW. Ada saja faedah-faedah yang bisa mereka dapatkan ketika bermajlis bersama Rasulullah. Para ulama di sini mengambil kesimpulan untuk kita senantiasa bermajlis bersama orang-orang yang saleh, para ulama.
karena itu akan mempengaruhi kualitas agama kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu tergantung agama temannya, maka lihatlah kepada siapa kalian berteman. Jadi kita dianjurkan untuk memilih teman. Kita pilih teman-teman yang saleh. Banyak orang justru menghindar. Misalnya di kampus dan lain sebagainya, mereka lebih memilih teman-teman yang lebih asyik diajak nongkrong dan lain sebagainya. Pilihlah teman-teman yang saleh, karena sesungguhnya dialah yang insya Allah akan membantu kita dalam agama kita, mengingatkan kita ketika kita futur, ketika kita lemah imannya. Insya Allah ini akan mempengaruhi agama kita ke depan. Rasulullah SAW menjelaskan, mathalul jalisis salih kahamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman-teman duduk yang saleh dan yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Dari penjual minyak wangi minimal kita akan mendapatkan 3 manfaat. Pertama adalah bisa jadi dia menjual minyak wanginya kepada kita, maka kita akan bisa mendapatkan manfaat dari minyak wangi tersebut. Atau bisa jadi dia menghadiahkan minyak wangi tersebut, sehingga juga kita bisa mendapatkan manfaat dari minyak wangi tersebut. Ataupun kalau kita tidak menjual dan kita tidak mendapatkan hadiah, minimal kita akan mendapatkan bau atau aroma wangi dari tokonya atau dari badan teman kita tersebut. Itu perumpamaannya. Berbeda dengan perumpamaan teman yang buruk yang Rasulullah merumpamakan di sini dengan pandai besi. Di sini bukan mengecilkan atau menjelekkan profesi pandai besi. Hanya perumpamaan. Maka kalaupun kita tidak terkena, bisa jadi ketika kita berteman dengan pandai besi, kita akan terkena percikan-percikan api sehingga itu bisa membakar baju kita ataupun kulit kita, atau minimal kita akan mencium bau yang tidak sedap dari tubuhnya. Jadi Rasulullah SAW bisa kita ambil juga kesimpulan di sini sangat menganjurkan kita untuk sering-sering berkumpul bersama teman-teman, bersama keluarga terutama. Saling nasihat menasihati, suami menasihati istri, istri menasihati anak-anak dalam satu majelis. Maka ini insya Allah lebih mengena kepada anak-anak kita, kepada istri kita. Beda dengan 4 mata. Kalau kita saling kumpul kemudian bermajelis bareng membahas sesuatu yang bermanfaat, maka ini insya Allah lebih nyangkut di kepala. Para ulama juga mengambil kesimpulan, bergaul dengan manusia, duduk-duduk, bergaul, duduk-duduk bersama itu lebih baik daripada menyendiri. Kemudian ittala'a alaina rajulun, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Tidak terduga sebelumnya, tiba-tiba datang. Dan kita ketahui yang datang ini adalah malaikat Jibril. Ini menjelaskan kepada kita bahwa malaikat Jibril bisa menjelma menjadi manusia. Kemudian malaikat Jibril di sini bertanya kepada Rasulullah SAW dengan berbagai pertanyaan. Para ulama kembali menyimpulkan, mengajarkan kepada kita dengan datangnya malaikat Jibril ke majelisnya Rasulullah SAW, di sini ada anjuran untuk kita mendatangi majelis-majelis ilmu. Ilmu itu sejatinya tidak mendatangi kita, melainkan kita yang seharusnya mendatangi ilmu tersebut. Bisa jadi di zaman yang modern ini ilmu yang mendatangi kita melalui pesan-pesan broadcast lewat WA dan lain sebagainya, tetapi tentu tidak akan bisa mengalahkan keberkahan seseorang yang langsung datang
untuk menimba ilmu tersebut. Banyak keutamaan yang kita bisa dapatkan ketika kita langsung menghadiri majelis ilmu. Salah satunya hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hal ini tentu kita tidak dapatkan ketika ilmu-ilmu itu datang dari media-media online misalnya. Kemudian lanjutan hadisnya, syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadis sya'ar. Malaikat Jibril mengenakan pakaian yang rapih, yang sangat putih, kemudian rambutnya sangat rapih juga. Di riwayat yang lain, rambutnya berminyak. Para ulama menyimpulkan, ketika kita menghadiri majelis ilmu, kita itu disunnahkan untuk berpakaian dengan pakaian yang terbaik, berpenampilan dengan penampilan yang baik. Dan di antara pakaian yang terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan hadisnya sahih, ilbisul bayad fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu fiha mautakum. Pakailah pakaian yang berwarna putih, karena pakaian tersebut lebih bersih dan yang lebih baik daripada pakaian-pakaian yang lain. Dan kafanilah pula orang yang mati di antara kalian dengan kain yang putih. Jadi disunnahkan kita untuk memakai pakaian yang berwarna putih. Maka baik jika kalau kita mendominankan baju-baju kita itu berwarna putih, karena insya Allah itu akan kesannya lebih bersih. Pakaian putih itu kalau terkena kotor akan langsung terlihat, sehingga kita akan langsung membersihkannya. Jadi itu, ketika kita mendatangi majelis ilmu, kita berpenampilan dengan penampilan yang terbaik. Imam Malik rahimahullah, itu ketika tamu datang ke rumah beliau, maka Imam Malik akan menanyakan, ada keperluan apa? Jika keperluan tamu ini hanya untuk silaturahim, bicara-bicara hal-hal yang biasa, maka Imam Malik mempersilahkan tamunya duduk, kemudian Imam Malik juga ikut langsung duduk. Tetapi beda halnya ketika tamunya datang untuk menanyakan ilmu, menanyakan hadis-hadis Nabi SAW, karena Imam Malik terkenal ahlul hadis. Salah satu kitab beliau adalah Al-Muwatta yang sampai sekarang masih dibahas, masih dipelajari, dikaji. Maka Imam Malik ketika tamunya ingin menanyakan hadis-hadis Nabi, ingin menanyakan ilmu, maka Imam Malik mempersilahkan tamunya duduk, kemudian Imam Malik mempersiapkan diri, memperindah dirinya, memakai pakaian terbaik dan lain sebagainya. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak menyukai menyampaikan hadis Nabi kecuali dalam keadaan yang terbaik. Itulah anjuran agar kita mendatangi majelis ilmu dengan penampilan yang terbaik. Ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan amalan itu sangat tergantung dengan perbuatan amalan tersebut. Jika kita mengikhtiarkan dari sebelum beramal, dari sebelum menuntut ilmu, kita memperbagus penampilan kita, insya Allah ini juga akan membantu penyerapan dalam ilmu tersebut, ilmu yang disampaikan. Apalagi kalau kita membawa hal-hal yang menunjang dalam menuntut ilmu seperti buku, pena dan lain sebagainya. Lanjutan hadisnya, la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tak terlihat pada seseorang ini, laki-laki ini, tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ini ucapan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di sini merasa heran. Orang ini tidak ada yang kenal, karena Madinah termasuk kota yang tidak terlalu besar, dan pertemanan para sahabat pada saat itu adalah pertemanan yang sangat kental. Mereka tahu antara yang satu dengan yang lainnya. Orang yang datang ini tidak ada satupun dari para sahabat yang mengenalinya.
Maka perkiraannya orang ini datangnya dari jauh, ya, dari perjalanan jauh. Tetapi tidak juga terlihat tanda-tanda kalau orang ini datangnya dari jauh, karena dilihat dari pakaian yang bersih, rambutnya yang rapi. Ya. Beda kalau orang yang safar di zaman dulu, ya harus pakai onta, ya, debu dan lain sebagainya, pasti pakaiannya kusut, kotor. Begitu juga dengan rambutnya. Ya. Ini tidak terlihat di laki-laki tersebut. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian laki-laki ini langsung duduk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang mengherankan selanjutnya. Ya, biasanya orang-orang Arab Badui biasanya yang datang dari luar kota Madinah akan bertanya terlebih dahulu, mana yang dari kalian Muhammad, mana yang dari kalian Rasulullah. Barulah setelah itu dia mendekati Rasulullah. Ini tiba-tiba datang langsung menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, seakan-akan lelaki ini tahu yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ketahui Nabi Muhammad itu adalah manusia yang biasa, ya, yang tidak terlihat, yang tidak mencolok, ya, di antara para sahabat yang lain. Ya. Rasulullah tidak punya baju khusus, tidak punya tempat duduk khusus, tidak punya mahkota sebagaimana raja-raja dunia. Ya. Maka ketika orang luar ingin mengunjungi Rasulullah SAW, pasti akan bertanya terlebih dahulu, mana dari kalian Nabiullah atau Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ketika dia sudah mendekati Rasulullah, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Ya. Lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi. Jadi kurang lebih bapak-bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, duduknya seperti duduk Nabi seperti ini, dia di hadapan Nabi duduknya juga seperti ini, ya, saling berhadapan. Tangannya malaikat Jibril, ya, posisinya di atas paha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga kembali mengherankan para sahabat, karena yang ma'ruf, yang adat mereka ketika bermajlis bareng, kalaupun berhadapan tangannya di atas paha masing-masing, ya, di atas paha masing-masing. Maka para ulama di sini khilaf, apakah ini termasuk adab atau justru menunjukkan hal yang tidak beradab. Ya. Maka ketika ulama yang mengatakan ini adalah hal yang beradab, ya, karena ini langsung dipraktekkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril itu tidak pernah melakukan sesuatu kecuali itu atas dasar perintah dari Allah Ta'ala. Ya. Tetapi para ulama juga menjelaskan kalau ini bukan bagian dari adab. Ya. Kenapa malaikat Jibril melakukan hal demikian? Ya. Para ulama mengatakan malaikat Jibril melakukan hal demikian untuk agar identitasnya tidak terbongkar. Ya. Agar identitasnya tidak Malaikat Jibril ingin berperilaku seperti orang-orang Badu, ya, orang-orang Badui yang jauh daripada kesan sopan santun. Ya. Orang-orang Badui itu, ya, biasanya kalau ketemu sama Rasulullah SAW itu seperti orang biasa. Ya. Tapi para sahabat senang sama ceplas-ceplosnya orang-orang Badui. Ya. Karena biasanya kalau para sahabat ingin bertanya kepada Rasulullah, para sahabat itu segan. Ketika datang orang Badui, mereka langsung ceplas-ceplos bertanya kepada Rasulullah, sehingga Rasulullah juga menjawab, sehingga para sahabat mendapatkan faedah dari pertanyaan-pertanyaan orang Badui. Jadi para ulama mengatakan di semua hadis ini bisa kita mengambil atau bisa kita mengamalkan keseluruhannya kecuali dua hal, kata para ulama. Ya. Yang pertama adalah meletakkan tangan di atas paha ulama atau paha tempat kita menuntut ilmu, guru kita dan sebagainya. Kemudian amalan kedua yang enggak seharusnya kita lakukan adalah sebagaimana lanjutan hadisnya, Jibril langsung mengatakan ya Muhammad, ya. Langsung manggil nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini yang kita tidak boleh tiru, karena ini termasuk larangan memanggil langsung nama Nabi kita dengan nama beliau Muhammad.
Kenapa malaikat larangannya ada di dalam surat An-Nur ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Janganlah kamu menjadikan panggilan Rasul Nabi Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Maka kalau kita dapati Rasulullah SAW itu sama semua sahabatnya dipanggil ya Rasulullah, ya Nabiullah. Begitu juga dengan istri-istri beliau. Sahabat-sahabat yang lebih tua daripada Rasulullah juga memanggil ya Rasulullah, ya Nabiullah. Bahkan paman-paman beliau, ya Abbas, Hamzah dan lain sebagainya, memanggil juga dengan sebutan ya Rasulullah, ya Nabiullah, tidak pernah memanggil Muhammad dan lain sebagainya. Ya. Para ulama menjelaskan kenapa di sini malaikat Jibril memanggil hanya dengan sebutan nama Rasulullah SAW, ya Muhammad. Ya. Pertama dengan sebab yang tadi, ingin penyamarannya tidak terbongkar. Ya. Yang kedua adalah peristiwa hadis ini sebelum turunnya ayat pelarangan untuk memanggil Rasulullah dengan nama Muhammad saja. Ya. Sebelum turun ayat yang tadi kita bacakan, hadis ini turunnya atau wurudnya sebelum turunnya ayat larangan. Kemudian alasan yang ketiga, dan ini yang lebih rajih, para ulama mengatakan ini larangan ini dikhususkan untuk manusia saja, sedangkan malaikat tidak dilarang. Ya. Ya, oleh karena itu banyak kita temukan hadis-hadis ya, malaikat Jibril langsung memanggil ya Muhammad kepada Rasulullah SAW. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita lihat di sini ya, kenapa malaikat Jibril mendekat langsung kepada Rasulullah kemudian bertanya langsung kepada Rasulullah? Ya, para ulama menyimpulkan beginilah kita seharusnya ketika menuntut ilmu. Ya. Kita mendekat langsung kepada guru kita. Ya. Karena semakin dekat kita akan semakin fokus. Ya. Semakin mudah memahami apa yang dikatakan oleh guru kita. Ya. Dan menghindarkan kita juga dari kelalaian-kelalaian yang ada, yang bisa melalaikan kita. Ya. Biasanya kalau kita jauh dari guru, ya kita mungkin bisa sambil ngobrol sama teman kita, main HP dan lain sebagainya. Kalau kita lebih dekat, tentu kita akan malu untuk melakukan hal-hal tersebut. Ya, sehingga insya Allah akan lebih fokus dan lain sebagainya. Rasulullah SAW pernah bersabda ya, tentang keadaan 3 orang. Ya, Rasulullah pada saat itu bermajelis bersama sahabatnya, datanglah 3 orang. Salah satu dari mereka mendekat, salah satu dari mereka duduk di paling belakang, dan salah satunya pergi begitu saja. Maka Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang ketiga orang tadi? Ya. Adapun seorang yang di antara mereka, yang pertama adalah dia mendekat dan meminta perlindungan kepada Allah dengan menghadiri majelis ilmu, maka Allah pun melindungi dia. Kemudian yang kedua, dia malu kepada Allah, duduk di belakang, maka Allah pun malu kepadanya. Sedangkan yang ketiga berpaling dari Allah, dia tidak jadi duduk di majelis ilmu, maka Allah pun berpaling darinya, tidak memberikan ilmu dan pahala. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kemudian lanjutan hadisnya, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Jibril bertanya, apa itu Islam? Ya. Para ulama menyimpulkan di sini, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, salah satu cara efektif dalam menuntut ilmu adalah memperbanyak tanya. Ya. Kita tahu ilmu itu pemendaharaannya sangat luas. Dan salah satu cara agar kita efektif untuk menuntut ilmu adalah memperbanyak tanya kepada orang-orang yang lebih mengetahui. Allah Ta'ala berfirman sampai 2 kali dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Ya. Ibnu Abbas pernah ditanya, ya, Ibnu Abbas kita tahu salah satu sahabat yang memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau ditanya, dari mana engkau mendapatkan ilmu yang luas ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul, dengan lisan yang senantiasa bertanya dan hati yang memahami dengan baik. Di dalam hadis ini malaikat Jibril bertanya tentang apa itu Islam, apa itu iman,
apa itu ihsan, yang merupakan dasar-dasar agama. Ya. Para ulama menyimpulkan beginilah seharusnya metode kita dalam menuntut ilmu. Ya. Kita mendahulukan hal-hal yang dasar terlebih dahulu, yang mudah. Karena kalau kita dahulukan ilmu-ilmu yang sulit, ya biasanya kita akan capek duluan, lelah duluan, sehingga menimbulkan kebosanan. Akhirnya kita tinggalkan ilmu tersebut. Ya. Kita mulai dengan hal-hal yang dasar. Malaikat Jibril di sini bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Ya. Para ulama menyimpulkan inilah tingkatan agama Islam, yaitu pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Ya. Islam yang paling bawah, kemudian iman, kemudian ihsan. Seorang yang muslim yang sudah berislam belum tentu beriman, orang yang beriman belum tentu ihsan. Ya. Tapi kalau dia ihsan, dia sudah muhsin, maka otomatis dia muslim dan mukmin. Kita lanjut, pertanyaan Jibril yang pertama adalah tentang Islam. Ya. Maka Rasulullah menjelaskan tentang rukun Islam, menyebutkan 5 rukun Islam. Ya. Insya Allah ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, karena di hadis selanjutnya, hadis ketiga itu tentang rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun dengan 5 rukun. Ya. Itu di hadis ketiga, insya Allah kita akan bahas. Setelah Malaikat Jibril bertanya tentang Islam, kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan rukun Islam. Malaikat Jibril mengatakan, sodakta, kamu telah benar. Ya. Di sini Umar bin Khattab dan para sahabat merasa aneh, loh, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Ya. Jadi seakan-akan dia bertanya, dia sudah tahu jawabannya. Ya. Ini kan hal yang aneh biasanya. Ya. Biasanya orang bertanya itu ingin mengetahui jawaban, ini kok ngomongnya sodakta, kamu telah benar. Ya. Para sahabat mengatakan, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, maka kami heran ia bertanya, ia pula yang membenarkan. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hal ini. Ya. Yang pertama adalah kita dibolehkan bertanya sesuatu yang kita sebenarnya sudah tahu jawabannya, untuk dalam rangka mengajarkan jamaah yang lain yang belum tahu. Ya. Bukan dalam rangka mengetes guru kita, mengetes ulama kita. Ya. Kita bertanya sesuatu yang kita sudah ketahui jawabannya, agar yang lain bisa mendapatkan faedah. Ya. Dibolehkan dalam satu majelis. Kalimat sadaqta ini dalam bahasa Arab dinamakan kalimatut ta'jiz. Ya. Kalimat apa istilahnya, apresiasi. Maka kita juga dianjurkan ketika kita mendapatkan jawaban dari siapapun itu dan jawabannya benar, kita apresiasi jawaban tersebut, ya, dengan mengatakan sadaqta atau mumtaz, ya, masya Allah, barakallahu fiik dan lain sebagainya. Ya. Kalimat-kalimat penyemangat lah gitu. Ya. Kemudian setelah menanyakan apa itu Islam, Malaikat Jibril mengatakan bertanya kembali apa itu iman. Para ulama mengambil kesimpulan di sini kita dibolehkan bertanya lebih dari satu pertanyaan dalam satu majelis. Ya. Ini bukan bagian dari adab yang tidak baik ketika banyak bertanya di satu majelis. Ini melainkan hal yang bagus. Ya. Bertanya lebih dari satu pertanyaan. Nabi ditanya masalah iman. Ya. Kemudian Nabi SAW menjawab tentang dengan menyebutkan rukun iman. Ya. Kita bahas secara singkat. Ya. Iman kepada Allah Ta'ala, di dalamnya kita harus memenuhi 4 hal. Ya. Yang pertama adalah kita mengimani bahwa Allah itu ada. Ya. Kita mengimani kalau Allah itu ada. Yang kedua, kita beriman bahwa Allah itu, ya, ini rukun iman yang pertama, ya, iman kepada Allah. Ya. Yang kedua, kita beriman meyakini kalau Allah itu adalah Tuhan semua makhluk. Ya. Allah yang menciptakan makhluk tersebut, Allah yang memberikan dia rizki, dan Allah yang mengatur kehidupannya semuanya.
Kemudian kita mengimani bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah termaktub di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW, tanpa mentakwil, ya, tanpa mentahrif, tanpa memisalkan dengan makhluknya. Ya. Allah punya maha mendengar, ya. Kita tidak boleh mempersamakan, ya, dengan pendengarannya makhluk. Allah punya tangan dan lain sebagainya. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah katakan Allah itu beda dari apapun. Ya. Walam yakun kufuwan ahad. Ya. Tidak setara dengan apapun. Kemudian iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Ya. Ada 4 hal. Yang pertama, kita mengimani malaikat, wujudnya malaikat itu ada. Kemudian kita beriman juga nama-nama dari malaikat tersebut yang sudah termaktub di Al-Quran maupun hadis, seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil, Malik, Ridwan, Munkar, Nangkir dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mengimani tugas-tugas mereka yang sudah dijelaskan di Al-Quran maupun hadis. Ya. Malaikat Jibril penyampai wahyu, ya. Kemudian Mikail menurunkan hujan, Ridwan penjaga surga, Malik penjaga neraka dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita juga beriman tentang sifat-sifatnya, ya. Memiliki sayap, ya, memiliki tidak memiliki hawa nafsu, ya, tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya. Kemudian beriman kepada kitab-kitab, ya. Ada beberapa hal, ya, iman kepada kitab-kitab. Yang pertama adalah kita mengimani bahwa kitab-kitab itu adalah kalamullah, langsung dari Allah Ta'ala. Kemudian kita membenarkan apa-apa yang dikabarkan di dalam kitab tersebut, dalam hal ini Al-Quran. Karena kitab-kitab terdahulu Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran kalau itu sudah dirubah. Taurat, Injil itu semua sudah dirubah. Kemudian kita mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran, kitab tersebut. Ya. Kalau perintah kita lakukan, larangan maka kita jauhi. Kemudian kita mengimani juga kalau Al-Quran merupakan kitab atau kalamullah yang terbaik daripada sebelum-sebelumnya. Ya. Kemudian kita mengimani juga bahwa Allah menjaga Al-Quran dari tambahan maupun dari pengurangan. Ingat, iman kepada Rasulullah ada 6 hal yang harus kita imani. Yang pertama adalah kita harus membenarkan kalau Rasul itu adalah benar-benar utusan Allah. Ya. Kemudian kita mengimani nama-nama mereka seperti nama Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh dan lain sebagainya. Kemudian kita membenarkan apa-apa yang mereka bawakan. Ya. Mereka mustahil bohong karena mereka merupakan utusan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita mengamalkan syariat-syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau itu berupa perintah kita kerjakan, berupa larangan maka kita jauhi. Kemudian kita mengimani bahwa Rasul dan Nabi itu sudah ditutup, sudah tidak ada lagi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW yang merupakan khatimil anbiya, penutup para nabi, ya, nabi terakhir. Maka tidak ada nabi-nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang mengaku nabi maka dia pembohong, pendusta. Kemudian kita mengimani bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi dan Rasul terbaik dibandingkan Nabi-Nabi yang lain yang diutus sebelumnya. Iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Ya, kita mengimani secara umum. Ya, mengimani secara umum maksudnya kita meyakini kalau hari akhir itu pasti akan datang, pasti akan tiba. Ya. Kemudian kita juga mengimani secara terperinci. Ya. Kita mengimani di sana ada fitnah kubur, di sana ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, ada timbangan, ya. Ada sirat, ada surga dan ada neraka. Ya. Kemudian iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Ya, beberapa hal yang harus kita imani dalam iman yang keenam ini adalah yang pertama bahwa Allah mengetahui semua takdir, ya, yang terjadi di langit maupun di bumi. Allah tahu. Allah juga sudah menulis
takdir 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ini yang harus kita imani. Kemudian kita beriman segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki maka terjadi, ketika Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Ya. Kemudian kita mengimani juga hanya Allah yang menciptakan takdir, bukan ya, malaikat, bukan dan lain sebagainya, malaikat maupun jin, ya, dukun, peramal. Ya. Allah lah yang menciptakan takdir. Perlu kita ketahui perbedaan rukun iman dan rukun Islam ya. Kalau kita perhatikan rukun iman itu berkaitan tentang amal-amal zahir, amal-amal yang nampak ya. Syahadat, bersyahadat kan kita tahu kalau orang itu bersyahadat. Salat, zakat, puasa, haji ya. Itu amalan-amalan yang nampak. Sedangkan iman itu amalan hati ya. Amalan hati. Sehingga kalau kita gambarkan sebuah pohon ya, akarnya itu adalah iman, rukun iman. Buahnya atau batangnya, rantingnya adalah rukun Islam, amalan-amalan yang bersumber dari rukun iman ya. Ketika orang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, maka dia beramal sesuai dengan yang dia imani ya. Dia melakukan perintah Allah, melakukan perintah Rasul dan lain sebagainya ya. Para ulama menjelaskan kalau orang tidak mengimani salah satu dari rukun iman ya, maka dia sudah telah kafir, gugur iman-iman yang lainnya. Dari 6 rukun iman dia mengimani hanya dia mengimani hanya 5, satunya tidak, maka ini mengugurkan keimanan keseluruhan ya. Divonis kafir oleh para ulama. Berbeda dengan rukun Islam ya, kecuali 2 syahadat dan salat ya. Ketika dia meninggalkan antara yang salah satunya maka dia telah kafir menurut jumhur ulama ya. Sedangkan kalau dia meninggalkan puasa, zakat, haji meskipun dia mampu, maka ini tidak sampai mengeluarkan dia kepada Islam, tetapi tetap dia telah melakukan dosa besar. Kemudian malaikat Jibril kembali bertanya tentang ihsan ya. Maka Rasulullah katakan, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, kalaupun engkau tidak melihatnya sungguhnya dia melihatmu ya. Para ulama di sini mengatakan rukun ihsan itu ada 2. Kalau tadi rukun Islam 5, rukun iman 6, maka rukun ihsan itu ada 2. Yang pertama adalah kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah ya. Kita menghadirkan keagungan Allah di dalam hati kita. Kita tidak mungkin melihat Allah secara zahir ya. Karena kita Allah katakan lan tarani ya, dalam dunia kita tidak mungkin melihat Allah, tetapi kita makanya dikatakan di hadis ini ka'annaka, seakan-akan engkau melihat Allah ya. Kita menghadirkan dalam hati kita keagungan-keagungan Allah ya. Kalaupun tidak bisa, maka kita beribadah meyakini setiap ibadah yang kita lakukan Allah itu melihat kita ya. Allah mengawasi kita ya. Inilah yang disebut dengan salah satu amalan hati yang sangat agung ya, muraqabatullah ya, merasa selalu diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita hadirkan ini di setiap ibadah kita, di setiap tingkah laku kita, maka insya Allah kita akan beribadah dengan ikhlas. Kita juga akan berpikir 2 kali untuk melakukan dosa ya. Karena kita senantiasa menghadiri perasaan yaitu muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang ya, sudah mencapai derajat ini, maka Allah janjikan kepadanya lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang melakukan ihsan, pahala, dia akan mendapatkan pahala yang terbaik yaitu surga dan tambahan ya, ziyadah, tambahan. Para ulama menafsirkan tambahan di sini adalah orang-orang yang melakukan ihsan, maka dia akan mendapatkan surga plus melihat Allah di dalam surga ya. Semua kita insya Allah ketika masuk surga akan mendapatkan keistimewaan ini, yaitu melihat Allah ya. Melihat langsung Allah ya. Rasulullah menjelaskan kita nanti di surga melihat Allah itu seperti melihat rembulan ya. Maksudnya tidak perlu desak-desakan ya. Kita melihatnya dengan jelas ya.
Tapi kenapa di ayat yang tadi lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah hanya ayat itu hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang berbuat ihsan saja yang hanya bisa melihat Allah? Ya, para ulama mengatakan afwan anak minum dulu. Kenapa ayat tadi dikhususkan untuk orang-orang yang ihsan? Karena orang-orang yang ihsan, yang muhsin, ia berusaha ketika beribadah di dunia seakan-akan melihat Allah dan berusaha juga menghadirkan perasaan senantiasa diawasi Allah. Oleh karenanya dia akan mendapatkan pahala melihat langsung Allah, ya. Allah benarkan apa yang dia lakukan. Itu ihsan menurut apa yang berkaitan tentang hak-hak Allah Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril setelah menanyakan tentang ihsan, ya, kembali bertanya tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Ya, ini menandakan malaikat Jibril dan Rasulullah sama-sama tidak mengetahui kapan kiamat. Ya, tidak ada yang ketahui. Banyak kita dapati kabar-kabar, ya, dari tahun-tahun dulu, ya, yang memprediksi kalau tahun segini kiamat, maka ini semua kebohongan, ya. Tidak ada yang mengetahui kiamat kecuali Allah Ta'ala. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama ilmuha 'inda rabbi. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi, maka katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat ada pada sisi Tuhan kalian. Hanya Allah yang mengetahui. Jadi di sini Rasulullah mengatakan tidak tahu, ya, menandakan alim, ya. Sekelas Rasulullah SAW ada hal yang tidak diketahui, ya. Maka begitu juga dengan para ulama yang lebih rendah tentu derajatnya dari Nabi SAW, ya. Maka tidak boleh segan mengatakan tidak tahu. Ya, kalau memang ada permasalahan ditanyakan oleh jamaah dia tidak tahu, maka kita katakan tidak ketahui. Ya. Kemudian ketika malaikat Jibril mendapatkan jawaban demikian, maka malaikat Jibril bertanya lagi tentang tanda-tanda kiamat. Maka Rasulullah mengatakan tanda yang pertama adalah budak melahirkan tuannya atau majikannya. Banyak tafsiran di sini, ya. Salah satunya adalah menjelang hari akhir nanti, menjelang hari kiamat akan ada perbudakan lagi, ya. Kaum muslimin akan berjihad, ya, sehingga memperluas kawasan, sehingga mendapatkan banyak tawanan, kemudian dijadikan budak, ya. Kemudian dari budak-budak itu dilahirkan orang-orang merdeka, ya. Tentu karena yang yang memiliki budak adalah seorang yang merdeka, maka ketika budak tersebut melahirkan anak, maka dinisbatkan kepada ayahnya yang merdeka. Ada lagi ulama yang berpendapat hal ini bukan makna hakiki, ya. Budak melahirkan majikannya ini bukan makna yang hakiki, ya. Melainkan besok ketika menjelang hari kiamat banyak orang tua melahirkan anak, ya, kemudian diasuh menjadi dewasa, menjadi anak yang durhaka, ya. Mereka menganggap ibunya sebagai budak-budak mereka, ya. Kemudian tanda kiamat berikutnya adalah jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki, ya, tidak memakai baju yang lengkap, ya. Kemudian dia seorang pengembala kambing, tetapi mereka saling berlomba-lomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi, ya. Ya, para ulama menjelaskan di sini menjelang akhir waktu orang-orang pada serakah, pada rakus, ya. Bahkan orang-orang miskin, ya, berlomba-lomba, ya, untuk menghalalkan segala cara untuk bisa membangun bangunan-bangunan tinggi, ya. Pendapat yang lain, ya, ini
termasuk bukan makna yang hakiki sebagaimana yang tadi kita jelaskan yang di tanda yang pertama. Para ulama mengatakan ini orang-orang miskin yang berusaha atau berlomba-lomba dalam hal membangun bangunan-bangunan tinggi, ya, diartikan orang-orang di akhir zaman nanti memberikan amanah kepada yang bukan ahlinya. Ya, kita tahu orang miskin nggak mungkin bisa membangun gedung-gedung tinggi. Ya. Ini para ulama menafsirkan di akhir zaman nanti banyak amanah-amanah diamanahkan kepada orang yang bukan ahlinya, dan kita sudah dapati banyak, ya, orang diamanahkan sedangkan dia bukan ahlinya. Kemudian setelah itu malaikat Jibril pergi, para sahabat termenung, ya. Para sahabat termenung, ya. Umar mengatakan falabithtu maliya, aku pun terdiam, ya. Para ulama menjelaskan terdiamnya Umar di sini sampai 3 hari. Bingung, ini mikir siapa, ya. Umar tidak langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keseganan Umar kepada Rasulullah, dan di dalam hatinya Umar juga meyakini kalau pasti suatu saat Rasulullah akan menjelaskan, ya. Maka di ketiga hari selanjutnya Rasulullah memanggil Umar, wahai Umar, ya, tahukah engkau siapa yang kemarin mendatangi kita? Ya. Kemudian Umar mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, ya. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, ya. Kapan kita boleh mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam? Ya, para ulama mengatakan ketika yang bertanya langsung Rasulullah, maka kita bisa mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Atau ketika yang ditanya itu masalah agama, boleh kita ditanya teman kita masalah agama, kita boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, karena Allah dan Rasulnya pasti lebih mengetahui, ya. Tidak boleh kita mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam ketika pertanyaan tentang dunia, ya. Rasulullah katakan antum a'lamu bi umurid dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan dunia kalian, ya. Tapi kalau urusan agama maka kita boleh mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kalau urusan dunia kita mengatakan Allahu a'lam saja. Maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum, dia adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Ya. Demikian hadis kedua dari Arba'in An-Nawawi, ya. Hadisnya lumayan panjang, semoga bisa diambil manfaatnya, ya. Semoga apa yang ana sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk diri ana sendiri dan pada jamaah semuanya. Ada pertanyaan, tafadhal. Allah taala alam, ya, bisa saja dikaitkan lagi. Bukan saja di Dubai, sebenarnya di Arab Saudi pun sekarang berlomba-lomba dalam hal membangun bangunan-bangunan tinggi, ya. Kita tahu orang-orang Arab Saudi juga dulunya pengembala kambing, pengembala onta, ya. Tapi yang perlu kita ketahui, tanda-tanda kiamat ini tidak bisa kita katakan baik ataupun buruk hal tersebut, ya. Membangun bangunan tinggi apakah dia buruk karena dia merupakan tanda-tanda kiamat? Tidak, ya. Salah satu tanda kiamat adalah diutusnya Rasulullah SAW. Rasulullah dalam hadis mengatakan salah satu tanda kiamat diutusnya diriku, kata Rasulullah. Apakah pengutusan Rasulullah adalah satu tanda yang buruk? Tidak, ya. Jadi banyak. Begitu juga dengan yang tadi, ya, seorang budak melahirkan tuannya, ini bukan suatu yang buruk karena syariat membolehkan, ya. Syariat membolehkan seseorang menggauli budaknya, ya, sampai memiliki anak, itu dibolehkan dalam syariat, ya. Maka ini bukan suatu yang buruk, ya. Kecuali di situ terdapat dalil-dalil tertentu yang mengatakan kalau itu adalah sesuatu yang buruk, ya. Allahu taala alam. Tafadhal, yang ada mungkin yang lain. Cukup, alhamdulillah.
Jazakumullahu khairan atas perhatian